Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulaya Umaymah dari Prodi PGMI 3C. Di sini saya akan mempresentasikan rangkuman dari 12 bab materi mengenai pengembangan media dan sumber belajar. Materi yang pertama yaitu komponen, fungsi, dan ciri media dan sumber pembelajaran. Yang pertama yaitu komponen. Komponen media pembelajaran mencakup pesan, orang, alat, serta teknik yang mendukung proses belajar. Yang kedua yaitu fungsi. Media pembelajaran berfungsi untuk memotivasi, menguatkan pemahaman, dan mengatasi keterbatasan dalam belajar siswa. Yang ketiga yaitu ciri. Media pembelajaran memiliki ciri dapat direkam, diubah, dan dibagikan untuk kemudahan akses dan penggunaan. Materi yang kedua yaitu hakikat media pembelajaran. Media pembelajaran berfungsi sebagai alat bantu bagi guru dalam menyampaikan materi dan memfasilitasi siswa dalam belajar. Sumber belajar mencakup segala hal yang mendukung proses belajar siswa, baik itu buku, alat, maupun lingkungan sekitar. Menggabungkan kedua aspek ini dapat menciptakan pengalaman belajar yang lebih interaktif, menyenangkan, dan efektif semua peserta didik. Materi yang ketiga yaitu jenis media pembelajaran dan cara memilih sumber media pembelajaran. Jenis-jenis media pembelajaran. Yang pertama yaitu visual. Media visual seperti gambar dan poster membantu memperjelas konsep dan menarik perhatian siswa. Yang kedua yaitu audio. Media audio seperti podcast memberikan pengalaman mendengarkan yang menarik dan mendidik bagi siswa. Yang ketiga yaitu audiovisual. Media audiovisual seperti video menggabungkan elemen visual dan suara untuk pembelajaran yang lebih interaktif. Selanjutnya yaitu cara memilih sumber media pembelajaran yang tepat dan efektif. Yang pertama yaitu pahami tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Kedua, kenali karakteristik peserta didik, termasuk usia, tingkat kemampuan, gaya belajar, minat, dan latar belakang budaya. Yang ketiga, evaluasi kualitas sumber media. Pastikan informasi akurat, kejelasan penyampaian materi, relevansi, dan daya tarik. Yang keempat, pertimbangkan ketersediaan dan aksesibilitas sumber media. Yang kelima, integrasikan sumber media dengan metode pembelajaran yang lebih besar. Dan yang terakhir, uji coba dan evaluasi. Uji coba sumber media dan evaluasi efektivitasnya. Materi yang keempat yaitu prinsip penggunaan media pembelajaran. Media pembelajaran harus dipilih dengan teliti agar sesuai dengan tujuan dan karakter siswa. Pastikan media menarik dan interaktif untuk meningkatkan keterlibatan mereka. Selain itu, media harus efisien dan mudah digunakan agar proses pembelajaran berjalan lancar. Dengan mengikuti prinsip ini, pembelajaran menjadi lebih menyenangkan dan efektif, memfasilitasi pencapaian tujuan pendidikan yang diinginkan. Materi yang kelima yaitu model media dan sumber belajar. Media pembelajaran terdiri dari audio, visual, dan audiovisual untuk meningkatkan interaksi siswa. Sumber belajar mencakup guru, buku, alat, dan metode yang mendukung proses pembelajaran. Adapun contoh nyatanya yaitu belajar IPA di kebun sekolah, memberikan pengalaman langsung kepada siswa. Materi yang keenam yaitu media dan sumber belajar sederhana. Contohnya yaitu poster dan flashcard adalah contoh media sederhana yang mudah dibuat dan menarik untuk siswa. Kelebihannya yaitu media ini murah dan kreatif, memungkinkan siswa untuk terlibat dalam pembelajaran secara aktif. Adapun tantangannya yaitu pembuatan dan pemeliharaan media sederhana ini butuh waktu dan usaha dari guru. Materi yang ketujuh yaitu media dan sumber belajar visual. Adapun langkah-langkah pengembangan media visual, pertama yaitu analisis.
yaitu langkah pertama untuk memahami kebutuhan dan karakteristik siswa dalam pembelajaran. Yang kedua, desain. Desain media visual harus menarik dan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang ketiga yaitu produksi. Produksi media visual membantu menjelaskan konsep dengan lebih baik dan meningkatkan minat belajar siswa. Materi yang ke-8 yaitu media dan sumber belajar audio. Media pembelajaran audio sangat penting dalam pendidikan modern. Bentuk media ini mencakup radio, podcast, dan storytelling yang memungkinkan siswa belajar dengan cara yang menyenangkan dan interaktif. Dengan menggunakan audio, siswa dapat mendalami materi sambil mendengarkan cerita menarik atau informasi penting, menjadikan pengalaman belajar lebih hidup dan berkesan. Belajar sambil mendengarkan membuat konsep lebih mudah dipahami. Materi ke-9 yaitu media pembelajaran audiovisual. Yang pertama yaitu film. Film sebagai media pembelajaran dapat membawa cerita hidup dan menggugah minat siswa belajar lebih dalam. Yang kedua yaitu video. Video interaktif adalah cara efektif untuk menyampaikan materi, memungkinkan siswa terlibat langsung dalam pembelajaran. Yang ketiga yaitu animasi. Animasi membantu visualisasi konsep yang rumit menjadi lebih mudah dipahami oleh siswa dengan cara yang menyenangkan. Materi yang ke-10 yaitu perkembangan dan penggunaan media berbasis teknologi. Era awal yaitu tahun 1960 sampai 1980. Pembelajaran mulai memanfaatkan komputer sederhana, film pendidikan, dan media audiovisual untuk membantu menjelaskan materi. Kemudian era internet dan e-learning tahun 1990 sampai 2000. Muncul internet, website pendidikan, dan e-learning. LMS mulai digunakan untuk mengelola kelas dan materi secara online. Dan yang terakhir yaitu era digital dan revolusi industri 4.0 atau 5.0 tahun 2010 sampai sekarang. Muncul teknologi modern seperti mobile learning, aplikasi edukatif, AI, serta VR atau AR yang membuat pembelajaran lebih interaktif dan imersif. Materi yang ke-11 yaitu media dan sumber belajar berbasis komputer dan interaktif video. Adapun tahap utama pengembangan. Pertama, rencana. Rencana media interaktif harus jelas agar tujuan pembelajaran tercapai dengan efektif dan terarah. Kedua yaitu produksi. Proses produksi melibatkan pembuatan konten yang menarik dan sesuai dengan karakteristik siswa yang ditargetkan. Yang terakhir yaitu komponen. Komponen penting termasuk perangkat keras dan lunak untuk mendukung penggunaan media interaktif dalam pembelajaran. Kemudian materi terakhir yaitu media dan sumber belajar berbasis web dan ICT. Media pembelajaran digital adalah media yang menggunakan internet dan teknologi digital untuk membantu proses belajar. Ciri-ciri utamanya adalah interaktif, mudah diakses, multimedia, fleksibel, dan bisa digunakan belajar mandiri. Contoh media pembelajaran digital antara lain Google Classroom, e-modul, video belajar, Zoom, dan game edukasi. Media berbasis web dan ICT bermanfaat karena membuat pembelajaran lebih menarik, fleksibel, serta membantu siswa belajar sesuai kemampuan sambil mengembangkan keterampilan digital. Media ini juga berkontribusi dengan menambah sumber belajar, menghemat waktu dan biaya, serta memudahkan kolaborasi. Keberhasilannya dapat dilihat dari meningkatnya hasil belajar, aktivitas dan kepuasan siswa, serta kemampuan mereka mengingat materi. Jadi kesimpulannya yaitu media pembelajaran berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan proses pembelajaran yang aktif, kreatif, dan menyenangkan. Dengan memanfaatkan berbagai jenis media, siswa dapat lebih terlibat, memahami materi lebih baik, serta mengembangkan keterampilan berkolaborasi. Mari kita terus berinovasi dalam penggunaan media untuk memastikan pengalaman belajar yang optimal dan menarik bagi semua siswa.